Kali ini Dr. Richard Lee mengatakan bahwa dirinya mau mualaf. Dia mau masuk agama Islam dan dia memberikan kesaksian katanya bukan karena ada maunya atau followersnya supaya makin banyak katanya, tapi karena dia murni ingin mau menjadi Islam. Mantap juga nih ini ya. Belum tahu dia. Ya, dia mungkin tak belajar Kristen baik-baik atau agama sebelumnya baik-baik, nggak tahu dia agama apa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat jawaban dari istrinya telak banget. Jawaban dari istrinya dia mengatakan tegas tidak, katanya dia nggak mau, katanya ya namanya urusan pribadi-pribadilah soal keselamatan. Tapi ketegasan dari istrinya ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama heboh ya, pernyataan Dr. Richard mengenai kemualafannya. Bagaimana Dr. Richard ngobrol dengan istrinya mengenai kemungkinan Dr. Richard untuk menjadi mualaf atau pindah keyakinan. Dan tentu saja pernyataan Dr. Richard tersebut membuat marah banyak Polikardus. Apalagi kita ketahui, banyak sekali orang-orang ternama, pemilik channel-channel podcast besar, seperti Deddy Corbuzier yang memutuskan mualaf. Belum lagi orang-orang seperti Denny Sumargo, begitu juga dengan Dr. Richard, yang pengetahuan Islamnya makin hari makin bagus, makin mengenal tentang Islam. Tentu saja hal tersebut menjadi pukulan telak bagi para Polikardus. Apalagi mereka-mereka ini dianggap sebagai orang-orang intelektual, bukan kaleng-kaleng. Sehingga kalau mereka menjadi mualaf, itu akan menambah daftar orang-orang cerdas yang ada di Indonesia yang memutuskan mualaf. Sedangkan yang murtad, ya kita tahu kualitasnya. Rata-rata karena kemiskinan. Rata-rata karena di bawah perut. Karena iming-iming janji dunia yang ditawarkan. Belum lagi kesaksian-kesaksian yang ditampilkan murtadin, itu rata-rata kesaksian yang sifatnya supranatural atau halusinasi. Beda dengan yang mualaf. Ceritanya tentang pengetahuan, tentang menemukan kebenaran, tentang membandingkan hukum-hukum yang ada di agama, syariat-syariat, panduan menjadi manusia. Beda ya. Kalau yang murtad ya kita tahulah kualitasnya. Kualitasnya ya saya ketemu dengan sosok Tuhan saat saya lagi tidur. Dia datang pakai kolor, kakinya kotor. Waduh. Ya saat saya lagi di bus, saya dijumpai oleh Tuhan, saya dipeluk. Ya saya pelacur, saya pusing. Saya bingung dengan masa depan saya. Tiba-tiba sosok goib datang. Kesaksiannya seperti itu kalau murtadin teman-teman. Nggak ada intelektualnya. Dan kita ngerti. Karena agama sebelah, penekanannya memang supranatural. Itulah kenapa yang laku itu kesaksian seperti itu. Khotbah-khotbah tentang mukjizat. COVID, saya hardik engkau. Wah, begitu ditantang suruh kumpulin orang COVID di Stadion Gelora Bung Karno, kabur pendetanya. Belum lagi Gera Lumondong, jam 2 harus sudah transfer, diperintah oleh Roh Kudus. Sandalnya bisa menyembuhkan orang. Roh Kudus masuk ke sandalnya, teman-teman. Sandal yang diinjak-injak sama dia, itu dirasuki Roh Kudus. Bayangkan. Dan itu laku. Yang begituan laku, teman-teman. Jadi memang beda. Kalau di Islam, logik. Gunakan akal. Nggak boleh beriman tanpa akal. Tidak boleh, teman-teman. Nah, jadi memang kualitasnya beda di situ. Dan tentu saja kalau seorang Dr. Richard yang kita tahu populer, kekayaan ya di atas rata-rata jauh kan begitu. Itu kalau sampai mualaf, tentu saja itu akan jadi pukulan telak. Tentu saja Polikardus ini nggak bisa beralasan, wah dia lagi ngincar duit loh. Apa yang diincarnya? Duitnya sudah banyak kan begitu.
Nah, ini membuat salah satu Polycardos, yaitu Tante Louis, ngamuk, teman-teman. Tante Louis ngamuk dan membuat fitnah sedemikian rupa untuk Dr. Richard. Bahkan dia menyayangkan ya, menyayangkan pernyataan Dr. Richard dan membangga-banggakan bahwa istrinya itu tegas. Padahal kalau kita lihat ya, itu kan cuma jawaban istrinya. Kalau ditanya pandangannya seandainya suaminya sudah mualaf. Dan kita tahu bahwa istrinya itu belum belajar. Sehingga ya mungkin dia masih ragu. Sehingga dia ya nggak mungkin untuk mualaf sekarang. Tapi kalau nanti istrinya sudah belajar, sudah lihat bagaimana kelakuan suaminya, itu bisa jadi beda. Di sini kita coba dengarkan dulu ya, bagaimana Tante Louis ngamuk-ngamuk, teman-teman. Nah, ini salah satu tante kita yang sangat lucu, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal permualafan ya. Kali ini Dr. Richard Lee mengatakan bahwa dirinya mau mualaf. Dia mau masuk agama Islam dan dia memberikan kesaksian katanya bukan karena ada maunya atau followersnya supaya makin banyak katanya, tapi karena dia murni ingin mau menjadi Islam. Mantap juga nih ini ya. Belum tahu dia. Ya, dia mungkin belum belajar Kristen baik-baik atau agama sebelumnya baik-baik, nggak tahu dia agama apa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat jawaban dari istrinya telak banget. Jawaban dari istrinya dia mengatakan tegas tidak, katanya dia nggak mau, katanya ya namanya urusan pribadi-pribadilah soal keselamatan. Tapi ketegasan dari istrinya ini mantap. Saya berani acungi jempol. Itu berarti ada konsistensi dalam dirinya. Kita nonton aja videonya ya cuy ya. Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya, kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Ya, dia mengatakan bahwa dia bukan mencari duit, bukan mencari pamor, tapi karena murni mau cari keyakinan. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Berarti selama ini dia tidak yakin tentang imannya. Kenapa bisa nggak yakin ya? Pasti karena tidak pernah belajar. Tandanya belajar dengan baik, pasti dia memiliki iman dan keyakinan yang teguh. Ini persoalannya, ini persoalan sekali. Itulah makanya pentingnya ikut serta dalam sekolah minggu untuk belajar Alkitab dari dasarnya. Kemudian pentingnya ikut remaja, tunas ataupun teens ya. Nah, belajar juga Alkitab makin dalam. Pentingnya ikut persekutuan pemuda supaya makin kuat lagi imannya. Jadi hal seperti ini penting supaya supaya nggak imannya lemah kayak gitu. Tapi menarik apa yang menjadi jawaban dari istrinya. Kita langsung cek aja. Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama itu adalah hal yang personal ya.
selama kayak gimana ya, kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya juga seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Ya mungkin dalam bagian ini saya sedikit koreksi ya. Ya memang benar bahwa agama iman itu personal ya. Jadi nggak bisa yang satu paksa yang lain, nggak bisa. Itu sendiri-sendiri, itu udah jelas sekali. Sehingga kalaupun itu keputusan dari si dokter ini ya terserah dia. Itu pun kata istrinya seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah yang penting tujuannya baik katanya. Yang penting berbuat baik, jangan pindah makin jadi sesuatu yang buruk begitu. Dan dia mendukung dan setuju. Nah ini nanti persoalan. Ini persoalan kenapa? Ketika dalam satu rumah tangga kemudian berbeda iman, karena ajaran pokoknya beda nih. Nah ini nanti jadi persoalan. Seperti poligami contohnya. Di dalam Kristen kan jelas dilarang dan tidak boleh. Tapi bagi agama yang baru dari Richard Lee nanti kan diizinkan. Kemudian kalau misalnya si dokter ini tanya sama istrinya mengizinkan, kemudian dia pindah gitu kan. Kemudian dia berizin, istriku aku minta nambah 1 istri. Wah, kamu secara hati nurani dan secara agama jelas gak mau kan ya, tapi mau gak mau bagaimana, itu kan ajarannya dan diizinkan. Hal-hal prinsip semacam itu kan nanti harus dibicarakan lebih dalam, karena itu nanti akan menjadi persoalan. Makanya dalam Alkitab kan dibilang kan, gak bisa kalau punya pijakan berbeda kemudian hidup bersama-sama dalam satu keluarga, nanti akan memiliki pandangan, akan memiliki tujuan yang berbeda. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya. Akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Ya, jawabannya telak dan jelas, konsisten dan punya prinsip dan punya kepercayaan dan iman. Tidak. Nah, memang ini yang penting ya. Dia berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh di dalamnya. Tapi saya harap itu memang dari hatinya, bukan karena cuma bercandaan ya, walaupun waktu itu ketawa. Tapi yang jelas ketika mengatakan tidak, saya berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh supaya hal ini, perkataan ini menginspirasi banyak orang. Bahwa gak semua hal itu kita harus iakan kalau hati nurani kita jelas tidak mau. Yang artinya belajarlah baik-baik apa yang kau imani saat ini. Jangan sampai kamu tidak punya konsistensi, tidak punya iman yang kuat, sehingga mudah terombang-ambingkan angin yang menerpa saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, enggak.
Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi Tante Louise ngamuk-ngamuk dan membuat fitnahan demi fitnahan. Salah satu fitnahannya adalah mengatakan bahwa Dr. Richard itu tidak belajar Kristen baik-baik. Wow, dari mana Anda tahu? Dari mana Tante Louise tahu Dr. Richard tidak belajar, tidak mengenal agama lamanya, yaitu Kristen? Terus mengatakan itulah pentingnya sekolah minggu. Halo? Di sini kita tahu ya teman-teman. Dan kita melihat data-data, melihat realita. Yang mualaf itu banyakan yang cerdas-cerdas. Pastor mualaf, pendeta besar mualaf. Orang-orang yang belajar kekristenan mualaf. Bahkan kita selalu mengatakan teman-teman Kristen, tolong belajar lebih dalam lagi. Kita nggak pernah bilang, lu belajar Islam gitu. Enggak. Utamakan dulu, pelajari Bible lu dulu. Karena kita kalau suruh dia belajar Islam sekarang, itu ibarat gelas teman-teman. Dia masih dicekokin, masih penuh dengan doktrin. Orang yang masih penuh dengan doktrin susah. Susah untuk mendapatkan kebenaran. Mungkin dari 1000 orang 1 adalah. Tapi akan lebih susah. Itulah kenapa kita bilang pelajari dulu. Baca Bible-mu dengan benar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang Kristen itu yang nggak tahu sebenarnya. Yang nggak tahu. Sehingga kita selalu bilang belajar lebih dalam. Begitu dia sadar ada something wrong dengan agama ini, baru bisa. Ya, baru itu akan dibuang doktrin tersebut dari kepalanya. Harus dari dirinya sendiri yang menemukan bahwa ada kesalahan di agama lamanya. Tante Louise, kalau kita lihat, malah dia yang tidak tahu agamanya. Banyak orang koar-koar tentang agama, tapi dia tidak tahu sama sekali tentang agamanya. Dan itu sudah kita buktikan. Dalam diskusi selama ini yang kita lakukan dengan para pendebat sebelah, terbukti mereka tidak ngerti sama sekali tentang agamanya. Bahkan sekelas pendeta Budi Asali, sudah senior. Saya pernah diskusi sama dia di TikTok. Begitu saya jelaskan, dia terima. Oh iya, begitu. Dan dia sadar ada something di sini. Tapi ya karena mungkin sudah tua, karena mungkin pekerjaannya itu, ya mau nggak mau. Saya kemarin ya teman-teman, barusan diskusi dengan salah satu teman saya. Dia lahir dari keluarga Buddhis. Orang tuanya Buddha, terus dia jadi Kristen, Katolik teman-teman. Saya tanya, kok bisa? Rupanya karena dia sekolah di sekolah Katolik. Dari kecil dia di sekolah Katolik, sehingga saat dia sudah besar, dia memutuskan jadi Katolik. Karena dari kecil sekolah di situ. Terus saya tanya, apa yang kamu dapati dari Katolik? Dia ikut katekisasi. Katekisasi dia ikut. Saya tanya pengetahuannya tentang kekristenan, 0. Mohon maaf saya katakan 0. Saat saya tanya, kamu tahu nggak Tuhanmu siapa? Yesus. Jadi Bapak siapa? Tuhan juga. Loh gimana jelasin? Ya, ujung-ujungnya jelasin seperti apa? Salah. Di dalam salah ada 3 biji. Botol, kan seperti itu. Ada tutup, ada botol, ada air. Waduh. Oneness saya bilang. Begitu saya dibilang dia oneness, dia bingung. Apa itu oneness? Saya jelasin satu persatu. Saya tunjukkan datanya. Kebingungan teman-teman. Saya bilang kalau Anda jelaskan seperti itu,
itu Anda sesat, Anda bidat bagi orang Trinitas. Dan ini terbukti, orang-orang Kristen pada umumnya, ya, orang Kristen umumnya selalu menganggap bahwa Tuhannya Yesus, Allah Bapa adalah Yesus juga. Cuman beda fungsi, saat di dunia dia Yesus. Sama seperti penjelasan Pastor Michael Gunawan. Karena Trinitas itu memang susah diterima, teman-teman. Susah diterima, dan orang Kristen awam nggak tahu. Artinya apa? Ini membuktikan orang Kristen nggak tahu siapa Tuhannya. Dan saya men-challenge Tante Louis Prasetyo, kalau mau yuk kita survei. Kita datangi orang-orang yang ke gereja, pulang dari gereja, kita tanya siapa Tuhannya. Kita tanya siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus, siapa Yesus. Dan Anda akan lihat, mereka tidak ngerti tentang Trinitas. Mereka tidak tahu Tuhannya siapa. Sedangkan orang-orang yang memutuskan mualaf adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa something wrong dengan this religion, dengan pemahaman Tuhan, dengan konsep Tuhan yang ada di agama Kristen. Itu terbukti. Kalau Tante Louis, teman-teman yang lain ya, mungkin belum bisa move on, belum bisa jujur, karena memang pekerjaannya itu. Kita nggak usah lah bahas tentang hukum, syariat, yang jelas-jelas kalau di Islam itu lengkap, kalau di Kristen ya kita tahu sendiri. Hukumnya kasih. Nggak usah bahas terlalu jauh. Kita bahas siapa Tuhannya saja. Itu mutar terus, teman-teman. Mutar terus sampai kiamat. Dan itu sampai detik ini selalu jadi perdebatan. Siapa Yesus sebenarnya? Siapa lebih tinggi, Yesus dengan Bapa? Kenapa harus ada Yesus? Untuk menebus dosa, untuk mengembalikan hubungan loh. Seakan-akan hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah rusak. Harus ada yang dikorbankan. Bagaimana dengan Ayub, Nuh, ya, Abraham, yang bisa komunikasi dengan sangat baik dengan Allah. Artinya kan dalil tersebut dibantahkan sendiri oleh fakta-fakta yang ada di Bible. Itulah saya bilang, kalian ini nggak ngerti siapa Tuhan kalian. Tapi kalian sok ngomong Tuhan kalian. Buat Tante Louis, belajarlah. Kita nggak suruh Anda belajar Islam. Ya, kita nggak akan paksa. Tapi pelajari Bible dengan benar, gunakan akal kalian, jangan cuma imani doang. Itu yang kita minta. Begitu juga dengan Dr. Richard. Nggak perlu harus belajar Islam dulu, pelajari baik-baik. Ya, apa ajaran Bible itu? Begitu juga dengan istrinya. Ya. Jadi kalau Tante Louis bilang, oh dia nggak cari duit, tidak cari apapun ya, tapi cari keyakinan. Artinya apa? Selama ini, dia tidak yakin dengan imannya, karena tidak belajar dengan baik. Halo? Dulu dia tidak belajar dengan baik ya, karena mungkin agamanya agama warisan. Dia cuma mengikuti apa yang disuruh orang tua. Datang ke gereja, ikut sekolah minggu, pokoknya Tuhannya adalah Yesus. Tapi dia nggak tahu kenapa Yesus itu Tuhan. Dasarnya apa? Nggak tahu. Baru ada waktu sekarang ini untuk mempelajari itu. Ya, karena mungkin sudah berpikir usia saya sudah tua, sudah harus tahu kemana saya meninggal, kan begitu. Kalau Tante Louis ya malah yang mungkin, ya di sini saya ingin katakan bahwa mungkin Tante Louis dan teman-teman Polikardus, beserta laskarnya, yang keyakinannya cuma keyakinan buta. Nggak tahu siapa Tuhannya. Dan itu saya sudah berkali-kali buktikan ya. Kita diskusi dengan teman-teman sebelah, mereka nggak tahu. Kemarin saya baru ya, kemarin loh, saya makan siang dengan teman saya, yang dia Buddha, tapi jadi Kristen. Dan ini banyak. Nah ini akan kita bahas di lain waktu. Ya. Banyak sekali orang-orang yang dari keluarga Buddha atau nggak Konghucu, karena sekolahnya di sekolah Kristen, itu jadi Kristen. Jadi kalau ditanya sekarang Chinese itu lebih banyak Kristen atau Buddha, di kota-kota besar kita dapati banyak sekali ya, orang-orang Chinese itu yang ya jadi Kristen. Lantaran sekolah, teman-teman. Biasanya karena sekolah di sekolah Kristen, atau nggak ikut pergaulan temannya yang merasa, wah Kristen lebih seru nih, ada nyanyi-nyanyi, ada lompat-lompat gitu kan. Lebih mengikuti lifestyle, lebih keren. Nah ini akan jadi pelajaran juga gitu. Mengapa banyak orang beriman, banyak orang beragama, tapi nggak tahu siapa yang dia sembah.
Nggak tahu. Kalau kalian tanya sama umat muslim, siapa Tuhan kalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana Tuhan kalian? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Jelas. Kalau mereka bingung, siapa Tuhan? Yesus. Loh, Allah Bapa siapa? Tuhan juga. Roh Kudus siapa? Tuhan juga. Loh, yang mana Tuhanmu? Tiga-tiga Tuhan. Loh, gimana jelasin tiga-tiga Tuhan? Jadi oneness tiba-tiba pemahaman dia. Oh, dia di surga Yesus. Ya, waktu surga dia jadi Allah Bapa, waktu dunia dia jadi Yesus. Roh Kudus saat dia jadi roh yang menghinggapi manusia. Loh, kok jadi oneness? Karena memang penjelasan oneness lebih gampang dibandingkan dengan Trinitas. Oneness itu jelek-jelek ya. Walaupun dalam sudut pandang kita mereka sesat, tapi orang oneness itu pede dengan siapa Tuhannya. Coba lihat, orang oneness menjelaskan ketuhanan itu pede sekali. Beda dengan Trinitas yang menghindari topik tentang siapa Tuhannya. Begitu ya teman-teman ya. Terus, Tante Louise komplain nih teman-teman. Di mana istri dari Dr. Richard mengatakan yang penting tujuannya baik. Tujuan dari pindah agamanya baik. Menurut Tante Louise itu salah. Karena dalam satu rumah tangga itu nggak bisa gitu. Dia ambil contoh poligami. Bagaimana kalau Dr. Richard tiba-tiba ingin poligami? Agama dia memperbolehkan sekarang. Kan begitu. Halo, saya ingin katakan kalau Dr. Richard memutuskan mualaf, maka perkawinannya, pernikahannya dengan istrinya yang notabene masih kafir itu tidak sah. Auto tidak sah. Kalau dia melakukan hubungan badan, itu jatuhnya zina. Sudah jatuhnya zina. Di Islam itu sangat keras dan jelas. Dan saya rasa Dr. Richard saat memutuskan syahadat pun itu akan dijelaskan. Bagaimana hubungannya dengan istrinya. Karena tidak mungkin. Ya, benar tidak mungkin bisa bersatu dengan yang gelap. Tetapi ada peluang untuk istrinya untuk ikut. Mungkin istrinya sekarang tidak tahu. Itulah kenapa dia katakan, dia tidak mau ikut. Dan menurut Tante Louise, wah itu keras. Ya, jawaban yang tegas. Menolak. Karena dia tidak tahu. Tapi seiring waktu, belajar, melihat bahwa suaminya menjadi pribadi yang lebih baik dan setiap dia belajar Islam ya, makin mengenal Islam, makin belajar dengan baik, makin berubah jadi orang yang lebih baik, itu akan pelan-pelan akan mendatangkan hidayah. Dulu orang-orang ya, bahkan sahabat tuh dulu orang yang sangat keras menolak Islam. Bahkan jauh lebih keras daripada istri Dr. Richard. Even saya sendiri. Ya, saya sendiri juga sama, keras, tidak suka. Wah, ini agama barbar, agama radikal, jahat. Tapi saat hidayah sudah datang, siapa yang bisa nolak? Siapa yang bisa nolak, teman-teman? Sesimpel itu kok. Bahkan Tante Louise, kalau suatu saat mualaf, kita juga nggak akan terkejut. Orang seperti Tante Louise, orang seperti ya, Pendeta Budi Asali, atau bahkan mampet sekalipun ya, yang kita tahu, wah doktrinnya tuh begitu kuat, bercokol di kepalanya. Kalau suatu saat mualaf, kita juga nggak tahu. Bisa jadi. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Selama masih ada nyawa, masih ada napas, masih ada kemungkinan. Ya, mari kita doakanlah. Walaupun kita kadang kesal ya, lihat kayak Saifuddin Ibrahim, Tante Louise, ya tapi bisa jadi hidayah menghampiri mereka. Itu aja sih yang bisa saya komentar dalam hal ini. Dan kita senang ya, kalau orang belajar sungguh-sungguh, tapi juga Islam itu nggak akan euforia. Kita nggak euforia dengan, oh Dr. Richard tuh mualaf, senang oke, ya, tapi kita juga sadar gitu, bahwa hidayah itu masing-masing. Islam juga, ya nggak butuh dengan manusia. Manusia yang butuh Islam. Ya, ini yang Tante Louise harus tahu.
Dan buat teman-teman juga ya, sedikit informasi bahwa channel kita pecah dua. Di Jadir HMC kita akan lebih banyak menyuguhkan tontonan-tontonan ya yang mungkin lebih bisa diterima oleh kebanyakan penonton. Sedangkan yang lebih keras atau pil pahit lah. Ya, kalau saya bilang itu makanan yang lebih keras, yang mungkin nggak semua orang suka dengar, tetapi ya harus saya sampaikan. Seperti yang saya bilang, saya harus idealis. Saya harus idealis dengan pemahaman yang selama ini saya sampaikan, walaupun mungkin nggak banyak orang suka, akan mendatangkan banyak musuh, itu akan saya taruh di kisah HMC. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk konten-konten yang keras, itu akan saya taruh di sini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hal-hal yang salah dilakukan oleh muslim itu tidak diajarkan loh di Islam loh. Siapa yang ngajarin kau, Dondi? Sampai melihat Islam yang sesungguhnya, bukan muslim. Ya mungkin memang sudah jalan ya dari Allah SWT ya. Ada satu kelompok lah yang waktu itu saya nilai memang negatif. Memang semuanya ada peran dari media. Media kan penting banget kan memang kan. Setelah saya ngeliat begitu, ya qadarullah saya melihat juga video yang lain. Ada video ternyata juga, oh ternyata ajarannya tuh nggak seperti itu loh gitu. Oke. Ya, jadi kalau yang digambarkan di media itu Islam itu jelek, karena kita melihat dari sumber informasi yang salah gitu. Saya setuju. Nah, Saya melihat langsung dan merasakan langsung. gitu. Nah, pada waktu saya pertama kali masuk Islam, begitu saya ketemu guru, kan orang ya masuk Islam kalau nggak punya guru itu seperti terjun ke hutan belantara loh, beneran. Nanti ada orang bilang Islam lu Islam apa? Islam NU, Islam Muhammadiyah. Kok ada Islam NU, Islam Muhammadiyah gitu kan pikir. Oh, buat orang Islam yang baru masuk kan bingung. Alhamdulillah saya diketemukan dengan seorang guru kampung. Seorang Habib. Nggak terkenal? Nggak terkenal, sama sekali nggak ada di media. Tapi dia seorang Habib, ya. Dulu istrinya itu ustazah di TVRI. Oke. Udah meninggal, terus dia ada masalah, sampai akhirnya tinggal di sebuah kampung, benar-benar kampung. Saya dikenalin dengan dia, Habib itu, setelah saya belajar Islam ya, bukan dari media, bukan dari YouTube, bukan dari mana-mana, dari dia nih soal Islamnya. Kaget saya. Serius. Pulang dari rumah Habib itu, saya bunuh semut yang nempel di tangan saya aja mikir 2 kali. Bayangin, kalau dulu lihat semut, mau udah langsung tes gitu ya. Pulang dari rumah Habib, lihat semut begini, saya singkirin aja. Memang kita dikasih hak untuk makan binatang. Tetapi tidak semua binatang kita boleh bunuh dengan bebas gitu. Sampai segitunya ajaran Islam. Bingung kok, loh, kok bukan begini yang Islam saya sudah bayangkan gitu loh. Lembut, damai. Lembutnya. Dan saya sangat terkesan begini. Di dalam Islam kita kenal istilah hablum minanas, hubungan antara manusia kan. Juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala namanya hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, hablum minanas. Saya ingat banget Habib itu bilang begini. Bilang aja, anggap aja hablum minallah, hubungan kamu dengan pencipta kamu tuh udah bagus sekali. Ibadah kamu bagus sekali. Tetapi kalau ada kecacatan di dalam hubungan kamu dengan manusia yang lain, entah dia muslim, entah dia belum muslim, ada yang cacat nih, kamu berbuat sesuatu yang salah, menzolimi mereka, gak usah banyak-banyak, kecil aja, udah cacat Islam kamu. Itu dihajarkan? Sampai begitu. Tapi kenapa umat muslim nggak tahu itu ya? Ya. Nggak semua, oknum lah ya, beberapa ya. Ya. Jadi ya, belajar Islam itu memang bukan harus seperti yang gimana ya. Islam itu kan kalau boleh dibilang gini, seperti kalau kita bayangkan seperti lebah. Lebah itu kalau nggak diapa-apain, nggak diganggu kan juga nggak ganggu kan. Mereka hidup sendiri, cari madu dengan segala macam, menghasilkan madu gitu kan. Tapi coba ada yang ganggu, gitu. Kan dia akan kejar yang ganggu tuh. Kalau udah nyebur sungai baru tuh lebah nggak bisa ngejar gitu. Sampai kemana kan dia akan kejar gitu kan. Islam begitu. Jadi mungkin gini, jadi seolah-olah di dalam Islam itu kelihatannya keras segala macam gitu ya. Tadi kan bilang keras gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Islam itu sebenarnya ya cinta damai. Enggak. Tapi jangan diganggu gitu. Kalau aku kenal guru-guru yang lain, menurutku jauh dari kata-kata itu. Cinta damai. Cinta banget.
Maksudnya cinta damai atau enggak? Cinta damai Cinta banget. damai, itu dia maksud saya. Jangan dipotong-potong kalimatku. Banget, nanti kerasnya yang banget. Maksud saya gitu. Nah sekarang Islam aja tuh sendiri artinya apa sih? Nggak tahu. Udah tahu? Belum tahu? Nggak tahu. Damai. Literalnya tuh damai. Ya. Kemudian bisa selamat, patuh, taat, tunduk. Tapi yang paling esensinya Islam itu berserah diri. Submitted to one true God gitu. Oke. Sebenarnya itu. Jadi Islam adalah berserah diri. Muslim adalah orang yang berserah diri. Nah, sekarang oke lah kalau kita bicara semua agama juga pasti ada kambing hitam lah ya. Pasti ada kelompok-kelompok ekstremis di dalam setiap agama. Semua pasti ada. Cuman kenapa kok Islam yang paling sering difitnah? Di seluruh dunia loh ya. Islam yang paling sering difitnah apanya nih? Pernah dengar dong Islamofobia? Oh, oke. Ada nggak Sedikit-sedikit dibilang teroris. Ada nggak Christianity phobia? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Ada nggak Buddha phobia? Tapi sebenarnya di Kristen juga kan sebenarnya banyak masalah juga ya. Salah satunya di dalam organisasi kan juga sebenarnya cukup banyak masalah juga. Bukan tanpa celah ya. Semua punya masalah semua ya kalau menurutku ya. Itu masalah manajemen. Ya, masalah organisasi, masalah institusi, tapi bukan masalah di ajaran. Gitu. Semua agama pasti ada masalah seperti itu ada. Kalau mau bicara denominasi di Kristen jauh lebih banyak daripada Muslim. Iya, oke. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Kenapa Islam kok yang paling banyak difitnah? Karena Islam itu adalah orang-orang yang ingin menegakkan moral atau akhlaknya. Contoh LGBT. Sangat ditolak sama Islam, ya kan kayak gitu-gitulah. Kita tahu lah di dalam masyarakat kan ini ada racun-racun di dalam masyarakat, judi, LGBT, minuman keras, apalagi narkoba, free sex. Ini kan apa namanya dibilang penyakit masyarakat. Ini semua kan ditolak sama Islam. Islam tidak kasih toleran yang begini gitu. Kalau ada Islam yang masih melakukan ini berarti dia belum Muslim beneran gitu. Nah, terus Islam juga yang paling istilahnya menegakkan moral Islam di dalam keluarga, satu keluarga. Makanya banyak yang menyerang Islam karena apa? Karena orang Islam tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang buruk yang di luar ajaran gitu. Kalau kan pernah di Amerika kan? Yang di Amerika gimana? Christianity kan majority kan. Tapi yang melakukan hal-hal yang buruk juga orang-orang Kristen kan. Dan itu dianggap normal, betul kan? Tapi kalau di Kristen kan, di Islam nggak bisa begitu. Di Islam udah dari rumah lu udah diajarin gitu. Kalau di keluarga Kristen yang saya tahu, apalagi di Amerika, saya juga punya kenalan banyak lah ya. Kekristenan, istilah Jesus dan segala macam itu hanya sudah menjadi tradisi gitu. Tapi tidak diresapi masuk dalam hati untuk dijalankan. Yang masih menjalankan mungkin hanya orang-orang generasi dulu lah. Yang tua-tua, yang muda-muda coba kalau di Amerika. Pasti tahu lah, lebih tahu lah dari saya lah. Faktanya sih seperti itu. Iya. Nah, karena Islam mencoba menjaga moral dan akhlak itu, banyak pihak yang ingin menghancurkan. Kenapa? Ya kan Islam pangsa pasar yang besar gitu. Muslim di dunia ini kan pangsa pasar yang besar. Contoh lah, umat Islam. Perempuannya menggunakan kerudung kan. Yang menjual shampoo kan nggak bisa jual istilahnya. Kayak gitulah, contohnya fashion, ya kan? Di dalam Islam jelas, fashion diatur. Nggak boleh ketat, nggak boleh terbuka. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah sekarang orang-orang yang menjual, yang bisnis di dalam fashion, susah kan jual ke orang. Kalau benar apa yang dikatakan Kodondi, mereka menyerang, tapi juga ada pintu masuknya dan ada celahnya, yaitu umat Muslim juga. Iya. Yang ajarannya sedemikian bagus. Tapi tidak direpresentasikan dengan baik. Itu adalah celah orang untuk masuk. Betul. Sehingga membuat stigma-stigma. Betul. Memang Kristen tidak hanya diserang dari luar, tapi dari internal juga. Liberal, pluralisme, kayak gitu-gitu juga menyerang Islam dari dalam. Tapi Kodondi akhirnya mualafnya karena apa nih? Di tangan siapa? Ustadz mana? Di Ustadz kampung. Ustadz kampung, Habib itu? Bukan, ada seorang pondok pesantren yang deket rumah lah, nggak jauh lah.
dia juga punya apa namanya pondok panti asuhan. Tetapi pada dasarnya pada waktu saya datang ke Ustadz itu untuk minta disyahadatkan, bukan karena apa ya, bukan karena Islam dan Muslimnya, bukan. Yang itu saya sudah paham, sudah saya tinggalin. Tetapi yang saya yakini bahwa memang benar Islam yang benar, karena di dalam kitab sucinya, di dalam Quran, itu sudah banyak sekali yang tidak terbantahkan mengenai sains. Itu yang bikin saya udah nggak bisa apa-apa. Ini yang benar. Oke. Dan ketika Ko Dondi memilih itu, bagaimana respon dari keluarga dan orang terdekat Ko Dondi? Keluarga. Alhamdulillah, keluarga saya bukan keluarga yang fanatik banget, yang nggak boleh pindah gitu. Sebelumnya agama apa? Protestan. Wih, biasanya Protestan kuat banget. Militan gitu. Iya. Memang militan. Nenek gue militan banget. Dia lepas aja gitu? Lepas aja. Karena udah pusing dengan lo kali ya? Satu, saya udah mandiri. Udah ini anak mungkin berat banget. Dah dia menemukan jalan yang benar. Enggak, jadi memang keluarga saya nggak terlalu yang gimana-gimana. Oh, nggak begitu ini. Tetapi kalau kita tilik nih. Kenapa kok keluarga kita kalau yang misalnya yang Kristen, contohlah dari etnis Tionghoa ya, kan banyak yang menolak anaknya, walaupun anaknya udah kaya raya nih, mau pindah agama, tetap aja dilarang karena orang tua gitu. Iya. Kenapa kira-kira? Kalau pengalaman pribadiku, gara-gara orang Muslim tadi. Satu. Itu yang terimage di, mohon maaf ya, di keluarga dan orang-orang terdekatku. Dan itu tuh yang berusaha, susah banget aku ceritain. Kayak gimana baiknya Ustadz Felix Xiao, kayak gimana baiknya Ustadz Khalid, bagaimana baiknya. Itu tuh sulit untukku, kayak gimana ya, susah kayak gitu punya diceritain. Karena mereka itu sudah kayak bertahun-tahun gitu. Oke. Orang-orang tua kita melihat muslim-muslim yang sekarang. Ya, muslim-muslim sekarang. Dengan berbagai kejadian ya, karena kita memang negara yang mayoritas muslim. Ya apa yang dilihat mereka ya itu yang terjadi. Lebih kelihatan.